Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Bapak Rozali, mengikuti rapat koordinasi Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam agenda membahas optimalisasi distribusi liquefied petroleum gas LPG 3 kilo dan peninjauan terhadap pemakaian bahan bakar premium yang diadakan di ruang rapat Tanjung Pendam, lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 3 Februari 2021. Rapat dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fattah. Dalam rapat tersebut, Gubernur dan Kabupaten Kota seprovinsi Bangka Belitung menyepakati: pertama, optimalisasi distribusi liquefied petroleum gas atau LPG 3 kilo. 1. Agar pengelolaan subsidi gas LPG 3 kilo tepat sasaran, Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran database penerima gas LPG 3 kilo untuk konsumen pengguna, yaitu rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dengan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 5 GT dan 13 HP, serta petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar are dan untuk petani transmigrasi paling luas 2 hektar are. 2. Agar tepat sasaran penyaluran gas LPG 3 kilo ke konsumen pengguna, pemerintah provinsi mempersiapkan pemberlakuan penggunaan kartu kendali. 3. Kabupaten Kota melakukan monitoring, pengawasan, dan pengendalian ke agen dan pangkalan penyaluran gas LPG minimal 3 bulan sekali yang didampingi dari pihak provinsi, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak yang berwenang. 4. Pihak perbankan agar menyiapkan peralatan manual apabila daerah kabupaten kota tidak tersedia jaringan internet. 5. Pemerintah provinsi bersama kabupaten kota meninjau kembali penetapan harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kilo. 6. Membuat surat edaran gubernur tentang pelarangan ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN tidak berhak menerima gas LPG 3 kilo. Yang kedua yaitu rencana penghapusan bahan bakar jenis premium atau RON 88. Pertama, mensosialisasikan rencana uji coba penghapusan premium dan dampak penggunaan premium. Kedua, melakukan pengurangan penyaluran premium di SPBU. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyimpangan penggunaan premium oleh para penyalur dan pengerit premium tentang keamanan dan keselamatan. Menurut Abdul Fattah, dalam rapat ini membahas tentang penertiban pendistribusian gas LPG 3 kilo agar tepat sasaran untuk yang menerima gas tersebut, dan bagi para PNS atau ASN dan TNI Polri tidak diperbolehkan menggunakan pemakaian gas LPG 3 kilo. Dan Abdul Fattah juga mengatakan untuk BBM jenis premium, kebijakan nasional akan mengurangi dan menghapus jenis ini dan pemerintah daerah akan siap-siap untuk menerimanya. Pada hari ini kapasitas kami ini adalah bersama-sama dengan kabupaten dan kota. Ini adalah dalam rangka kita melakukan penertiban pendistribusian agar sasarannya adalah tepat kepada yang tepat untuk menerima pemanfaat daripada gas itu. Ini kan mengatur pendistribusian agar tepat sampai kepada penerima manfaat. Sedangkan penerima manfaat kan sudah ada kriteria tersendiri. Satu adalah rumah tangga miskin, terus kemudian adalah usaha mikro, kemudian nelayan dengan kapasitas tertentu, dan juga petani dengan luasan lahan tertentu. Nah, untuk hal tersebut maka kita agar ini bisa dilakukan secara tertib dan kemudian sesuai dengan harapannya agar pendistribusian tersebut tepat sasaran, maka kita akan berlakukan adanya kartu kontrol atau kartu kendali. Untuk melahirkan sebuah kartu kontrol atau kendali tersebut, maka ada dua hal yang harus dibenahi. Yang pertama adalah mengenai masalah basic data, yang masih harus diverifikasi kembali dengan membandingkan antara data DTKS dan kemudian data sensus penduduk tahun 2021-2020, data BPS. Nah, itu. Dan kemudian dari data itu kemudian diverifikasi nantinya oleh pemerintah kabupaten dan kota, sehingga begitu kita menetapkan kita akan memberlakukan kartu kontrol dari sisi data dia clear. Nah, kemudian juga bahwa direncanakan bahwa bagi PNS, ASN dan TNI Polri juga tidak diperkenankan untuk memakai
gas melon 3 kg tersebut. Itu sebenarnya yang kemudian. Oleh karena itu kesemuanya itu pada hari ini dibangun suatu kesepahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita harus secepatnya melakukan verifikasi data. Itu dulu. Oleh karena itu sambil menyusun peraturan gubernur tersebut, sekarang nanti akan diformulasi lebih awal oleh Biro Pemerintahan. Setelah itu kami bahas secara detail dengan para bupati wali kota ini, baru kemudian mereka oke, baru kita sebar. Nah, untuk ASN itu pengawasannya gimana, Pak? Kita tahu kalau mereka tidak Ya, kartu kendali itu. Itu di basic data. Itu masuk. Jadi kalau nanti basic datanya udah ketemu, kalau ada yang dia itu adalah ASN berdasarkan tanda pengenal dirinya, minggir. Tidak dapat Dia akan kartu. masuk. Jadi tanpa ada edaran pun juga kalau basic datanya udah bagus, minggir. Ini ada cuma mau warning aja bahwa ASN siap-siap. Begitu ini berlaku, maka tidak boleh lagi menggunakan itu. Kalau ASN yang golongan 1, 1, 2. Sekarang nggak ada lagi ASN golongan 1, nggak ada lagi. Semua yang eselon 1 udah naik ke eselon 2, eselon 2 udah naik ke eselon 3. Dan kemudian penghasilan mereka itu sudah tinggi. Karena dua eselon 2, bukan eselon, golongan 2 dan golongan 3 itu udah bisa malah melaksanakan kehidupan secara layak. Jadi setelah diskusi ini, setelah kesepakatan ini, Pak, tahapan awal kemudian Segera dalam minggu ini dari Biro Pemerintahan menyusun atau memformulasi peraturan gubernur. Selesai draft itu kami ketemu lagi. Jadi prediksinya bisa dilaksanakan tahun 2021 ini atau 2021 ini harus. Untuk premium Agustus apa pertengahan tahun atau Kita belum tahu itu. Tapi kalau saya rasa tidak akan sampai nunggu sampai setengah tahun. Ya. Kita harus sudah berlakukan itu. untuk sarana sendiri penunjang yang ada di pelosok-pelosok sendiri? Di antaranya itu tadi, kalau misalnya secara teknologi digitalnya belum menjangkau, maka akan dilakukan secara manual. Dan mengenai itu pelaksanaan secara manual itu nanti kita akan bekerja sama dengan BI, Bank. Jadi Pemprov sendiri meyakini agar ini tepat sasaran. Satu contoh konkret seperti misalnya kita mengatur pendistribusian solar, alhamdulillah. Dan ini juga kita harapkan seperti itu. Jadi premium tadi Itu BBM? pakai Itu BBM premium? BBM premium, kebijakan nasional itu memang dia akan mengurangi dan kemudian menghapus terhadap keberadaan premium ini. Karena apa? Juga di dalam pendistribusian dirasakan bahwa itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu, bahwa kalau pemerintah sudah mencabut subsidi daripada premium, maka berarti kita yang ada di daerah bersiap-siap untuk menyikapi kondisi itu. Satu di antaranya adalah makin berkurangnya pasokan daripada atau kota daripada premium ini pasti akan berakibat juga di tataran kabupaten dan provinsi. Untuk itu kita sudah mewarning, kita juga akan melakukan pembelakuan secara bertahap. Misalnya kita memiliki berapa SPBU, maka di antara seluruh SPBU itu, kalau misalnya terjadi pengurangan terhadap premium, tapi dia harus dikompensasi juga mengisi dengan yang non premium. Itu aja, tapi dilakukan secara bertahap. Karena kita tahu juga tingkat kesulitan daripada masyarakat. berarti nanti akan ada penambahan kuota Pertalite yang non subsidi nanti. Pasti berimbang ke situ dia. Kalau sekarang ini dia masih dipasok dari premium, nanti berarti yang premium ini pasti kuotanya tuh akan dialihkan masuk ke dalam tataran yang non subsidi. Kemudian memang kalau misalnya non subsidi ini akan berpengaruh kepada pendapatan daerah. Kalau dia ada tidak subsidi pasti ada bagiannya. Ya. Oke. Dari ruang rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat mengabarkan.